Assalamualaikum Dusana. Apa kabar Dusana Kasadonyo? Kali ini pastinya kita akan membahas informasi menarik seputar fakta unik sejarah, budaya, dan mitos tentang makanan. Penyebaran Islam di tanah Sulawesi tak lepas dari peranan tiga tokoh asal Minangkabau. Mereka berbagi diri ketiga teroteri saat menyebar Islam. Salah satunya Datuk Sulaiman yang bertugas di wilayah Kerajaan Luwu. Raja Luwu di masa lalu dikenal dengan ilmu kesaktian yang tinggi. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi Datuk Sulaiman saat mengajak raja memeluk Islam. Menurut Badan Balai Litbang Agama Makassar, Saprila Syahir, Datuk Sulaiman datang pada akhir abad 16. Saat itu Datuk mencoba menemui Raja Luwu bernama Datu Lapatiware untuk diajak masuk Islam, tapi kesulitan bertemu secara langsung. Saprila mengatakan Datuk Sulaiman melewati semacam ujian kesaktian untuk bisa menemui raja secara langsung. Saat baru berada di gerbang rumah raja, terdapat jamuan nasi khas lokal bernama songkolo. Secara tiba-tiba berubah menjadi sarang lebah. Meski dalam ancaman lebah beringas, Datuk Sulaiman tak mundur. Ia tetap tenang hingga tiba-tiba sarang lebah itu kembali ke wujud aslinya. Warga sekitar yang menyaksikan pun langsung kaget dengan Datuk Sulaiman yang masih asing. Namun di hari itu Datuk Sulaiman tak langsung masuk. Ia memilih pulang dan datang esok harinya. Besoknya Datuk Sulaiman kembali datang ke rumah raja. Ia sudah bisa masuk ke halaman rumahnya. Di sini ujian kedua berupa guci berisi air yang tergantung di pintu rumah raja. Guci itu melayang-layang di pintu, tak tergantung. Melihat itu Datuk lalu mengangkat tongkatnya dan memukul benda tersebut dan pecah ke tanah. Namun entah mengapa air tetap menggelantung di pintu sesuai bentuk guci, dan beberapa saat kemudian airnya pun baru ikut jatuh. Usai melewati ujian kedua, Datuk belum juga masuk menemui raja. Ia memilih pulang dan datang lagi keesokan harinya. Kedatangan yang ketiga, Datuk sudah berhadapan-hadapan dengan Raja Luwu. Namun mereka diantarai 7 buah butir telur bersusun rapi secara vertikal tanpa jatuh. Lagi-lagi Raja Luwu memamerkan kesaktiannya di depan Datuk. Selang beberapa lama, Datuk yang menyaksikan itu pun mengambil selah-selah telur itu. Keanehan pun terjadi lagi. Meskipun telur bagian bawah sudah tak ada lagi, namun telur bagian atas tetap melayang. Akhirnya setelah 3 kali menguji kesaktian, Raja Luwu Lapatiware pun takjub dengan kesaktian Datuk Sulaiman. Dia lalu mempersilahkan Datuk menyampaikan risalah tujuannya datang ke rumah raja. Saat itu juga Datuk mengajak raja untuk memeluk Islam. Melalui dialog panjang siang dan malam, akhirnya Raja Luwu dan seisi istana memeluk Islam. Dengan dituntun Datuk Sulaiman dan membaca 2 kalimat syahadat. Diterimanya Islam di Luwu ditandai dengan pembangunan masjid yang letaknya tidaklah jauh dari istana Luwu pada tahun 1604 Masehi. Masjid itu kini dikenal dengan nama Masjid Jami' Tua yang letaknya di Palopo, Sulawesi Selatan. Kedatangan Datuk ke Luwu sebenarnya dalam misi menyebarkan Islam dengan pendekatan tauhid. Itu karena orang-orang Luwu sejatinya sudah mengenal tauhid. Datuk hanya menyempurnakan itu sesuai ajaran Islam, kata Saprila. Sebelum Islam masuk di Luwu, orang-orang masih menyembah arwah-arwah nenek moyang, Dewata Sewae.
Pasca masuknya Islam di Luwu, Datuk Sulaiman tak langsung pergi. Ia justru mengajarkan Islam hingga wafat dikubur di Malangke. Hingga kini jejak Datuk Sulaiman masih terasa di Kabupaten Luwu Utara. Makamnya masih ramai dikunjungi para peziarah. Bahkan nama Datuk Sulaiman dijadikan nama salah satu jalan mengenang jasa ulama masyhur tersebut. Oke, sekian dulu pembahasan singkat kita tentang satu dari 3 orang Minang yang menyebarkan Islam di tanah Makassar. Sampai ketemu di video dan pembahasan selanjutnya tentang bagaimana perjuangan dari Datuk selanjutnya yang menyebarkan Islam di Makassar. Tetap dukung channel ini dan tinggalkan selalu pendapat kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.